Apa kabar anak-anak? Gimana kabarnya kalian? Semangat gak nih hari ini belajarnya? Semangat? Oke, bagus. Hari ini tuh materi tentang memahami indeks harga dan inflasi dan deflasi. Kebetulan ini screen proyektornya nggak ada ya, jadi ibu share aja materinya di grup WhatsApp ya. Tapi sambil ibu jelaskan sambil kalian baca di HP kalian. Baik, ibu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pertama-tama akan menjelaskan. Pernah nggak kalian kayak ngerasain, misalnya kalian punya uang 20.000 ya, terus kalian membeli 2 porsi bakso. Nah, uang 20.000 itu hanya cukup untuk 1 porsi doang. Apakah baksonya yang jadi lebih mewah atau nilai uang kita yang menyusut menurut kalian? Nah, sekarang ibu akan menjelaskan apa itu indeks harga. Indeks harga adalah kompas mengukur perubahan ukuran statistik yang menunjukkan perubahan harga rata-rata. Ibu sambil duduk ya. Sekelompok barang dan jasa dari suatu periode ke periode lainnya, indeks ini berfungsi sebagai indikator nilai atau tolak ukur kondisi ekonomi dan alat perbandingan harga waktu. Mengapa penting? Karena yang pertama, indikator ekonomi itu mengetahui apakah ekonomi kita tuh sedang sehat atau sakit begitu. Terus yang kedua, penentu kebijakan dasar pemerintah menentukan pajak dan suku bunga. Dan yang terakhir, penyesuaian gaji sesuai gaji. Jadi dasar kenaikan upah agar daya beli buruh tidak turun. Jadi sebagai tolak ukurnya yaitu menentukan tahun patokan awal. Begitu. Ada yang tahu gak apa tujuannya indeks harga? Baik, ibu jelaskan ya. Tujuan indeks harga itu yang pertama mengetahui perkembangan harga dari tahun ke tahun. Terus yang kedua mengukur inflasi. Inflasi itu apa? Inflasi adalah suatu penurunan harga terus terlalu banyak uang yang beredar begitu. Dan yang ketiga dasar penentuan gaji dan upah. Dan yang keempat acuan kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir mengetahui daya beli masyarakatnya. Nah, kan tadi itu ada poin inflasi. Sekarang ibu jelaskan inflasi itu apa. Inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan terus-menerus dalam satu periode. Akibatnya nilai uang menurun, artinya dengan jumlah uang yang sama kita bisa membeli lebih sedikit barang dibandingkan sebelumnya, begitu. Nah, jenis-jenis inflasi juga ada 4. Yang pertama, inflasi ringan itu kurang dari 10% per tahunnya. Yang kedua, inflasi sedang, yaitu 10% sampai 30% per tahunnya kenaikannya. Lalu ada inflasi berat. Inflasi berat itu dari 30% sampai 100% kenaikannya per tahunnya. Dan yang sangat parah itu hiperinflasi, naik sebanyak 100%. Itu tuh sudah termasuk hyperinflasi atau inflasinya tuh yang sangat parah begitu. Nah, penyebab inflasi itu apa aja, Bu? Nah, yang pertama, tarikan permintaan atau demand pull inflation itu menurun. Yang kedua, permintaan masyarakat tinggi juga, tapi barang terbatas karena harga naik. Terus yang ketiga, biaya produksi naik, misalnya harga BBM, bahan baku naik, itu berdampak ke masyarakat, sehingga itu dinamakan inflasi. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan materi yang terakhir. Itu di slide ke-9. Materi yang terakhir itu adalah deflasi. Ada yang tahu apa itu deflasi? Tidak. Jadi deflasi itu adalah kondisi di mana harga barang dan jasa itu turun secara drastis dan terus menerus begitu. Jadi deflasi itu kebalikan dari inflasi. Kalau inflasi itu harga naik, namun permintaan itu kurang, permintaan tinggi namun harga naik, itu namanya inflasi begitu. Misalnya, contohnya deflasi ya. Misalnya tahun lalu harga sepatu misal harga 200.000. Nah, di tahun sekarang itu menjadi turun misalkan karena bahannya sudah menurun, jadi harga sepatunya juga ikut turun begitu. Penyebab deflasi juga bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, penurunan permintaan, seperti masyarakat mengurangi belanja atau barang yang menumpuk terus harga turun. Yang kedua, kelebihan produksi, di mana barang terlalu banyak di pasar, penjual menurunkan harga laku. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah, misalnya pajaknya terlalu tinggi. Kan kita seringkali ada barang impor
dari luar, apalagi di Indonesia. Di Indonesia kebanyakan itu impor dari luar dibandingkan kita mengekspor ke luar negeri. Begitu. Terus pengurangan jumlah uang yang beredar. Begitu. Paling segitu aja beres materinya ya anak-anak. Jangan lupa dibaca kembali, Ibu akan memberi kalian soal berupa studi kasus. Kalian nanti sama Ibu dikelompokkan menjadi berapa kalian tuh? 40. 5 orang ya per satu kelompok. Nanti minggu depan dikumpulkan tugasnya yang tadi Ibu tugaskan berupa kalian mencari kasus tentang inflasi, indeks harga sama deflasi per kelompok. Nanti kalian presentasikan, tidak apa-apa kalian tidak membawa media apapun, hanya dicatat di buku saja. Nanti jelaskan kasusnya, solusinya apa, penyebabnya apa. Ya, jangan lupa dikerjakan. Sekian dari Ibu ya. Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.